Yang dibawa oleh para nabi itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim. Dia membawa historian, seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus. Saya mengawali dengan presuposisi bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung pada pengakuan orang. Orang Kristen mengaku dia Allah atau tidak mengakui dia sebagai Allah, dia tetap Allah. Ini yang presuposisi yang mendasar. Sekali lagi, kealahan Yesus itu bukan karena ada pengakuan manusia. Maka kalau toh dia tidak diakui sebagai Allah, bukan berarti dia bukan Allah. Dalam arah itu saya ingin mempertajam mengenai presuposisi ini, bahwa kalau tidak ada misteri dalam kaitannya dengan Allah, maka dia bukan Allah. Kalau ada keyakinan kita kepada oknum atau kepada yang namanya Allah, namun dalam keyakinan itu kita tidak menjumpai misteri, dia bukan Allah. Kenapa? Dia sesama kita yang dapat dimasteri, yang dapat dikuasai. Ya. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa kita kuasai, dia menjadi Allah. Dan dia adalah Allah. Saya baru sempat mengajar program S2. Saya sampaikan begini. Kita bersyukur oleh karena Allah menciptakan manusia menjadi Allah. Yaitu menjadi Allah bagi ciptaan yang lain. Bagi tumbuh-tumbuhan, bagi pohon, bagi hewan, kita menjadi Allah bagi mereka. Maka itu jangan memberhalakan pohon dan hewan. Konsepnya itu. Masih dalam arah presuposisi, kami mempunyai keyakinan bahwa Allah pada satu sisi adalah misteri, namun pada sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri. Itu yang kami ambil dari kitab salah satu kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, bahwa hal-hal yang dinyatakan itu bagi manusia, tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan itu bagi Allah. Jadi wilayah kerja kita, wilayah studi kita, wilayah dialog kita hanya berkenaan dengan sejauh Allah menyatakan diri. Kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan jadi orang Kristen. Sekali lagi, kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Karena Alkitab dapat dikuasai oleh manusia, berarti Allah bisa dikuasai oleh manusia. Sorry, saya bukan emosi, tetapi ini karakter saya. Orang Manado. Saya biasa main sinetron di pohon-pohon. Nah. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi, wilayah kita itu pada wilayah yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Implikasinya, tidak ada bukti yang memadai. Ini, tidak ada bukti yang memadai untuk menjelaskan kealahan Yesus. Dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti. Karena kekristenan tidak bergantung pada bukti. Sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga eksperimen, yang dapat dialami, dibuktikan empiris. Namun sekali lagi, saya pikir juga saudara-saudara saya agama Islam tidak mungkin menguasai Allahnya sejauh pikirannya. Sekalipun Al-Quran, hadis dan kitab-kitab lain itu teman-teman Bapak Ibu kuasai, tapi bukan berarti sudah mampu menguasai Allah. Oleh karena itu pada waktu kita membicarakan tentang Allah, dengan rasa hormat kepada Allah kita. Mengapa? Yang limited ini membahas yang unlimited. It's impossible. Tidak mungkin. Nah, saya lompat lagi. Oleh karena itu sekali lagi, tidak ada bukti yang memadai kalau mungkin pada forum ini Bapak Ibu menuntut bukti-bukti kealahan Yesus. Namun sejauh, sekali lagi, sejauh yang Allah nyatakan. Presuposisi yang kedua menegaskan mengenai kedaulatan Allah, bahwa Allah itu mandiri.
Allah itu tidak dapat dijinakkan, apalagi dirayu. Allah itu tidak dapat dipengaruhi dan dijinakkan oleh muka yang memelas. Tidak, Allah tidak langsung bereaksi emosional terhadap orang yang menangis di depan dia. Please have mercy on me. Minta belas kasihan. Allah tidak akan dipengaruhi karena dia Allah. Tapi karena dia mempengaruhi kita, maka kita minta belas kasihan. Jadi kausa prima utama itu Allah. Itu presupposisi. Namun dalam rangka ini Allah mendisclose himself, menyatakan dirinya, membatasi dirinya dalam dua revelation. Yang pertama general revelation, yang kedua special revelation. General revelation itu Allah menyatakan dirinya dan dia dapat dikenal melalui semua ciptaan yang lain. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dalam special revelation hanya dalam satu pribadi yang kami yakini dan kami tahu dari Alkitab, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu namanya special revelation. Tetapi special revelation ini tidak bisa dimengerti without general revelation. Karena special revelation ini diwadahkan, diakomodir dalam general revelation. Mengapa pribadi kedua menjadi manusia? Kok Allah jadi manusia? Bagi saya hal yang saya sulit pikirkan, manusia jadi Allah. Itu yang saya tidak bisa terima dengan akal. Tetapi yang logis, Allah yang jadi manusia, itu logis. Allah jadi manusia itu mengungkapkan kealahannya. Dan tidak ada manusia yang jadi Allah kecuali dukun. Hukum atonement. Mengapa harus mati disalib? Karena dia sudah membatasi diri, maka dia membatasi dalam lingkup sejarah manusia supaya touchable, ya, supaya dapat terjamah, understandable, dapat dimengerti. Karena maksud daripada Allah menyatakan diri supaya Allah dapat dikenal. Dan dia masuk dalam seluruh aspek hidup manusia, termasuk berkenaan pada waktu itu Allah menyatakan diri dalam konteks Timur Tengah, bukan dalam konteks Songgokerto. Dan tuntutannya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Roland Octavianus, oleh karena the sinful nature of human being, oleh karena keberdosaan manusia yang membuat Allah membatasi dirinya. Kalau Allah tidak membatasi diri, kita tidak bisa mengenal dia. Yang berikut, dalam rangka Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah berdosa, Allah membatasi dirinya. Mungkin bahasa orang tua, telan ludah pada waktu melihat anak nakal. Tahan. Allah membatasi diri. Dalam rangka ini, pada semua harus dilihat bahwa Allah lah yang memprakarsai, Allah lah yang berinisiatif. Kemudian berikan buktilah sedikit saja tentang bukti-bukti kealahan Yesus. Saya akan memberitahukan beberapa hal yang Bapak Ibu sudah tahu. Kembali kepada presupposisi saya, hanya sejauh yang Allah nyatakan. Yang pertama, semua yang diperankan oleh Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan, sudah dibicarakan bahwa dia akan datang, dan semua yang diperankan oleh Yesus itu sesuai dengan nubuatan. Itu semua sesuai. Maka ini bicara soal keunikan. Kemudian yang kedua, virgin birth. Dia lahir dari seorang perawan, Maria. Karena memang Allah membatasi dirinya. Ini bagaimana mungkin Allah yang adalah akbar, yang besar, yang agung itu kok bisa menggunakan kandungan seorang namanya Maria? Bagaimana mungkin? Tapi saya lebih mudah berpikir. Sekali lagi, yang sulit saya memikirkan bagaimana kandungan Maria menjadi Allah. Bagaimana kandungan perempuan biasa menjadi Allah, itu sulit dan itu tidak masuk akal kecuali di akal-akal. Namun yang dapat diterima yaitu Allah bisa jadi apa saja, namun Allah tidak jadi-jadian. Karena dia Allah.
Dan virgin birth, kelahiran dari seorang perawan Maria, tanpa ada hubungan alami, tanpa ada hubungan dengan suami, dia mengandung. Because the Holy Spirit, ya, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang kami yakini, dialah yang mengerjakan benih ilahi itu di dalam kandungan Maria. Memang ini tidak masuk akal, tetapi menurut kami ini melampaui akal. Di dalam kekristenan hanya ada logis, ya, melampaui logis, dan translogis. Yang berubah bukan Allah, tapi saya yang berubah untuk memikirkan Allah. Jangan rubah doktrinmu, kami yang berubah terhadap doktrin kami. Itu transrasional, bukan irasional. There is no irrational in Christian doctrine. There is no irrational in Christian faith. Tidak ada yang irasional. Semuanya rasional atau irrasional, melampaui akal, tidak dapat ditampung oleh akal yang sempit, atau transrasional. Kitalah yang berubah, bukan doktrin yang berubah, bukan objek keyakinan kita yang berubah. Kemudian the virgin birth itu sudah. Yang kemudian heavenly saying, satu pernyataan ilahi pada waktu Yesus dibaptis, memenuhi semua hukum yang ada di konteks agama Yahudi. Ada heavenly saying, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini singkat-singkat saja. Yang ketiga, sepanjang kehidupannya dia hidup menderita, dan klimaksnya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu bukan dalam rangka kematian Allahnya, tetapi dalam rangka menebus. Dia membatasi diri, dan klimaks pembatasan diri Allah itu pada waktu disalib dalam rangka mengganti. Ini ada hukum atonement, ada hukum penebusan. Saya pikir tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Sekali lagi, itu semua 12 SKS. Kemudian dia mati dan dia bangkit, karena dia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Dia mati dan memang sungguh-sungguh mati, bukan pura-pura mati. Dan dia juga bangkit. Ini sebagai dasar untuk keyakinan orang percaya mengenai kebangkitan orang percaya. Itu yang kebangkitan dan kenaikan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga dalam rangka mempersiapkan tempat. Itu yang kami yakini. Ini sederhana saja. Kalau mau lihat uraian teologis dan filosofis itu butuh waktu. Sekali lagi, dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya. The last one, kami yakin He will come again. Dia akan datang lagi untuk menjemput kami yang percaya. Saya tidak mengatakan kita yang percaya. Sekali lagi, saya tidak memprovokasi. Kami yang percaya, dan kami juga tidak memonopoli. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terakhir saya jelaskan bahwa tidak ada seorang historian, seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus. Itulah yang mengungkapkan tentang kealahannya. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada tindak kriminal, dan tidak ada tindakan amoral yang diperankan, dan belum ada seorang ahli sejarah yang mencatat mengenai hal ini. Sampai di sini uraian saya kembalikan kepada moderator. Kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu, itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim, dia membawa agama Islam. Tambah lagi di dalam kitab Markus, ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu, dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Maka cuman disebut bersujud, padahal itu sholat, itu sholat. Karena Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk sholat. Jadi struktur ajarannya sama dengan kita, Pak, sama dengan Islam. Karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Siapin baygon segini.
Saya bilang, oke, ini ayatnya Pak Pendeta benar nggak? Iya benar, ini dari Yesus. Oke, bisa dibuktikan. Oh ya, semua yang dari Yesus bisa dibuktikan. Nah, saya katakan mereka akan minum racun, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya bilang, oke, minum baik. Saya tantang dulu nih, ngapain dialog capek-capek kalau Anda nggak berani? Saya pindah agama, ikutin Anda kalau Anda benar. Tapi kalau saya yang benar, Anda ikut saya. Ya, lo solamente va a